Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi matriks bagian pertama oleh Emi Istiqomah. Setelah menyaksikan tayangan berikut ini, Anda dapat memahami definisi dan jenis-jenis dari matriks. Perhatikan tabel absensi siswa kelas 11 bulan Juli 2019 berikut ini. Di sini diberikan nama siswa dan keterangan absensinya. Agus, sakit 0, izin 1, alfa 3. Budi, sakit 1, izin 2, alfa 0. Cica, sakit 5, izin 1, alfa 1. Jika judul baris dan judul kolom dihilangkan dan dibingkai dengan tanda kurung, maka terbentuklah susunan bilangan sebagai berikut ini. 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1 yang sering disebut dengan matriks. Dengan demikian, definisi matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau kurung siku. Bilangan yang disusun disebut dengan elemen matriks. Banyak baris kali banyak kolom disebut dengan ordo matriks. Sedangkan nama sebuah matriks dapat dituliskan dengan menggunakan huruf besar atau kapital. Perhatikan contoh matriks berikut ini. Matriks A memiliki elemen baris pertama adalah 1, 2, 3. Elemen baris kedua adalah 4, 5, 6. Elemen kolom pertama adalah 1, 4. Elemen kolom kedua adalah 2, 5. Elemen kolom ketiga adalah 3, 6. Sebagai contoh, 4 adalah elemen baris kedua kolom pertama. Matriks A adalah matriks yang berodo 2 kali 3. Selanjutnya, jenis-jenis matriks diantaranya adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolom sama. Sebagai contoh, matriks persegi adalah matriks A berordo 4 kali 4. Di sini mempunyai elemen diagonal utama yang digaris dengan garis merah. Banyaknya baris 4, banyaknya kolom 4. Matriks A adalah matriks berodo 4 kali 4. Selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Sebagai contoh, matriks persegi panjang adalah matriks A ordo 2 kali 3. Matriks A disebut dengan matriks persegi panjang jika matriks A mempunyai banyak baris dan banyak kolom berbeda. Selanjutnya adalah matriks baris dan matriks kolom. Untuk contoh matriks baris di sini disimbolkan A. A merupakan matriks baris
maka matrik A hanya mempunyai satu baris. B merupakan matrik kolom, maka matrik B adalah matrik yang terdiri dari satu kolom. Jenis matrik selanjutnya adalah matrik segitiga atas. Disebut matrik segitiga atas, maka matrik A adalah matrik yang mempunyai elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan matrik selanjutnya adalah matrik segitiga bawah. Di sini diberikan matrik B. Matrik B merupakan matrik segitiga bawah dengan ketentuan matrik yang mempunyai elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jenis matriks selanjutnya adalah matriks diagonal. Matrik diagonal itu matrik yang mempunyai diagonal utama. Selain diagonal utama, elemennya bernilai 0. Matrik diagonal juga merupakan matriks persegi. Matrik selanjutnya adalah matrik identitas. Di sini matrik identitas untuk ordo 3x3. Matrik identitas itu adalah matrik yang mempunyai diagonal utamanya adalah bernilai 1. Jadi matrik di sini itu matrik identitas, matrik yang mempunyai elemen-elemen diagonal utama bernilai 1. Selanjutnya transpos matrik. Transpos matrik A dapat ditulis A pangkat T kecil. Bisa T besar juga ya. Disebut dengan matrik transpos, maka matrik baru yang elemen baris matrik A transpos merupakan kolom matrik A. Sebagai contoh, matrik A adalah elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpos matrik A atau A pangkat T sama dengan elemennya 1, 4, 2, 5, 3, 6. Baris pada matrik A sama dengan kolom pada matriks A transpos. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak sama, ordo matriknya juga sama. Jika matrik A sama dengan matrik B, maka harus memenuhi syarat tersebut. Ordonya sama, elemen yang seletak juga sama. Sebagai contoh soal berikut ini. A mempunyai elemen 1, negatif 2, 3, X min 7, 0, negatif 1. Dan B sama dengan elemennya 1, negatif 2, 3, 6, 0, dan 2Y. Jika matrik A sama dengan matrik B, maka berlaku elemen yang seletak harus sama. X min 7 harus sama dengan 6. Nanti akan ketemu bahwa X-nya adalah 13. Dari 6 ditambah 7, pindah ruas. Untuk 2Y
harus sama dengan negatif 1. Sehingga Y-nya ketemu negatif setengah. Contoh soal yang pertama. Diketahui K dan L merupakan matrik berordo 3 kali 3. Di sini ada elemen yang masih belum diketahui nilainya. Jika K sama dengan L, maka nilai elemen yang belum diketahui bisa dapat diketahui dengan mengganti. Di sini pertanyaannya adalah mencari nilai R. Jika K sama dengan L, maka elemen P sama dengan 6. Q sama dengan 2P. Q dapat ditentukan mengganti P-nya dengan 6. Jadi Q-nya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Untuk 3R sama dengan 4Q. 3R sama dengan 4 kali 12. Q-nya diganti dengan angka 12. Sama dengan 48. R-nya dapat ditentukan dengan membagi 48 dibagi 3. Sama dengan 16. Untuk contoh yang kedua. Misalkan matrik A dan matrik B, ordonya adalah 2 kali 2. Di sini ada elemen-elemen yang belum diketahui juga. Jika A transpos adalah transpos matrik A, maka persamaan A transpos sama dengan B dipenuhi bila X sama dengan titik-titik. Kita kerjakan. Jika A sama dengan A transpos, dengan A transpos sama dengan B, maka X plus Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif setengah X sama dengan negatif 2Y, X min Y sama dengan 3. Dengan demikian, X ditambah Y sama dengan 1, X dikurangi Y sama dengan 3. Kita menggunakan eliminasi dari Y. Kita hilangkan Y-nya sehingga operasinya dengan menggunakan penjumlahan. 2X sama dengan 1 tambah 3, 4. Jadi X-nya 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Untuk latihan, di sini saya berikan 4 soal. Dan jika ada nanti pertanyaan, bisa dikirimkan ke nomor yang akan saya berikan nanti. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kritik saran, silahkan dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.